Oke, halo sobat dan sohib kalibrasi komik. Kali ini kita ketemu dengan Mas Eki kembali. Semoga tidak bosan dengan muka Kita saya. akan ngebahas tentang satu kegiatan yang dilakukan oleh tempat beliau sekarang bernaung, yaitu di Kisai Entertainment, Entertainment, yaitu Webtoon Production House, Webtoon Production House. Jadi, terbesar. oke, jadi apa ini Mas yang akan dilakukan oleh Kisai ini kayaknya menarik banget deh. Monggo dijelaskan Mas. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu kalau dunia Webtoon kan selalu butuh banyak talent baru ya. Ya. Jadi Kisai setahun terakhir itu sudah mengadakan banyak kegiatan namanya Webtoon Camp around Indonesia. Jadi kita udah ke Bandung, ke Jogja, ke Medan, ke Surabaya, dan kita senang melihat antusiasme teman-teman yang pengen belajar tentang proses produksi webtoon secara profesional. Nah, atas dasar itulah kami mau membuat webtoon camp yang lebih besar lagi nih untuk edisi Jakarta di bulan Oktober nanti. Jadi akan banyak mentor-mentor keren, ada 18 mentor untuk berbagai jenis kelas yang teman-teman bisa lihatlah di sosial medianya Kisai gitu. Seperti apa sih detailnya, belajarnya apa aja itu bisa dipilih. Ada kalau suka action bisa belajar action, yang suka romance bisa belajar romance. Intinya adalah ini sebuah kelas pengembangan kualitas kita sebagai seorang webtoon artist atau buat pemula yang mau tahu soal industri webtoon, mau meningkatkan skillnya juga bisa banget. Nah, jadi di bulan Oktober kita bikin namanya Webtoon Camp berbarengan dengan Kisai Expo yang di situ teman-teman juga akan bisa lihat karya-karya yang diproduksi oleh Kisai selama ini seperti apa. Hari ini rencananya sih mau mampir ke sekolah untuk mensosialisasikan, untuk berbagi materi singkat tentang Webtoon Camp ini, tapi versi lengkapnya tentu saja tetap di yang bulan Oktober nanti. Ada target nggak untuk berapa SMK sebelum untuk event utamanya nanti? Sebetulnya kalau yang Webtoon Camp Around Indonesia itu kan kita juga sudah ke kampus-kampus ya. Itu 1 bulan 1 kali. Nah, tapi sebelum Oktober ini kami lagi mau mengusahakan bisa mampir 1 minggu 1 kali ke sekolah yang berbeda. Baik itu SMK, SMA, ataupun kampus. Jadi memang sengaja menyasar yang usianya sudah lebih tinggi agar dapat menyaring peserta yang memang mau ngeseriusin dunia webtoon. Ah, yang saya dengar-dengar katanya menggandeng salah satu tools digital, brand tools digital nih. Boleh dibocorin nggak Mas? Oh, ya. Kenapa kok harus gandeng tool digital ini Mas? Tool drawing digital. Sebetulnya nggak cuma tools digital drawingnya, Iya. jadi itu kan hardware. Iya. Ada juga software. Jadi ya kita tahu Betul, betul, kalau dunia webtoon, dunia menggambar digital ini kan elemennya ya ada elemen software, ada elemen hardware, dan tentu saja yang utama kreatornya. Kreatornya dapat materi lewat Webtoon Camp ini. Kemudian untuk dapat mempermudah pekerjaan perlu hardware untuk mengaplikasikan atau menjalankan software gitu. Jadi kita kerjasama sama Huion, di mana nanti untuk peserta kelas VIP itu akan dapat akses untuk menggunakan device-nya Huion, Canvas 22, dan itu baru. Itu baru benar-benar unit baru untuk kelas VIP, nanti bisa coba pakai. Kalau tertarik ya monggo, nanti bisa dibeli juga gitu ya. Pasti ada jualannya gitu. Tapi untuk yang di luar VIP dan belum punya device, Huion dan Kisai juga akan menyediakan tablet drawingnya. Jadi benar-benar kalau ada teman-teman yang merasa, aduh saya nggak ada alat nih, sebetulnya ya kalau laptop atau tablet harus bawa segitu ya, harus bawa masing-masing. Tapi alat gambarnya seperti drawing padnya itu Huion nanti bisa sediakan dalam jumlah yang terbatas. Jadi mesti daftar cepat-cepat karena target calon peserta Webtoon Camp yang di Jakarta ini ada ratusan. Sedangkan device-nya otomatis pasti terbatas, siapa cepat dia dapat. Dan untuk software tadi, Webtoon Camp ini juga didukung oleh Clip Studio Paint secara official.
Jadi nanti setiap peserta itu akan dapat akses lisensi Clip Studio Paint EX untuk 3 bulan. Oke, menarik banget. Yang untuk event utamanya itu sendiri Mas, akan diadakan di, boleh dimention nggak? Akan diadakan di Jakarta Convention Center, tempat terbiasa kita melakukan event-event convention ya, di area kelasnya. Itu tanggal 13 Oktober 2024, hari Minggu. Monggo kalau ada yang mau di-share juga tampilan-tampilannya apa. Tampilannya sih nggak banyak yang menurut saya, cuma nunjukin aja ini eventnya seperti ini. Dinaikin Mas, brightness-nya. Brightness-nya naikin, oke. Oke, nah kelihatan. Ya, jadi intinya akan ada Webtoon Camp ini, terus siapa yang akan mengisi pematerinya, tentu saja ada talent-talent in-house dari Kisai, tapi juga akan ada talent-talent yang kita invite khusus, seperti misalnya Kak Adelia Makfira, Kak Sweta Kartika, kemudian ada 2 special guest lecture juga dari Jepang untuk memberikan materi mengenai story writing. Jadi kayaknya acaranya keren banget sih. Wajib datang karena rugi kalau nggak daftar. Walaupun acaranya berbayar ya teman-teman. Acaranya berbayar tapi teman-teman bisa dapat benefit yang menurut saya sebuah investasi yang jauh lebih besar ketimbang uang yang harus dibayarkan untuk mengikuti Webtoon Camp Jakarta Edition ini. Karena untuk berlangganan CSP sendiri aja untuk 1 bulannya berasa kan ya Mas. Kalau tadi berapa biayanya? Biayanya mulai dari 600.000 untuk yang kelas basic, Ya. sampai ada level advance dan ada level VIP, harganya di atas itu. Oke. Nah, kalau teman-teman berminat bisa kontak ke atau gimana? Bisa langsung ke halaman pendaftaran di Tip-Tip. Ah. Jadi langsung ke Tip-Tip, kebetulan kita kerjasama dengan ticketing partnernya dengan Tip-Tip. Itu langsung beli tiketnya, beli tiket kelasnya, nanti akan dapat informasi lebih detail. Atau kalau mau lihat-lihat lebih jauh lagi, mampir ke sosial medianya Kisai, yaitu Kisai N di Instagram. Oke, nanti Kisai N-nya kita cantumkan Ya. sama link tip-tipnya ya Mas ya. Betul. Oke, terima kasih Mas. Nanti Sama-sama. kita segera akan menuju lokasi setelah ini teman-teman. Oke. Pasti seru banget dan teman-teman bisa melihat cuplikan-cuplikan materi apa yang akan dipelajari di Webtoon Camp bulan Oktober. Oke, thank you banget Mas Eki. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini kepada kita tamu dari Union dan saya Payment. Perkenalan dengan seminar Webtoon yang diadakan di SMA Master di sini. Dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu untuk bersedia hadir di SMP Master di sini, dan mungkin tiba-tiba
Terima kasih Pak Ananta dan adik-adik di SMK Master ya. Jadi siang hari ini kami datang dengan lumayan cukup banyak tim karena kolaborasi saya Bara dari Bujon, terus kemudian ada Pak Hendra dan ada Pak Budi dari Toko Baru. Jadi Toko Baru itu adalah toko yang menjual Bujon di Jabodetabek. Lalu kemudian ada Mas Eki dari Kisai Entertainment. Kisai itu ada yang udah pernah dengar Kisai? Kalau webtoon tahu? Yang ikut di kelas ini memang sudah diseleksi suka gambar semua atau kalian kelas berapa ya? Kelas. Seluruh kelas atau yang spesifik suka gambar? Spesifik. Seluruhnya ya? Kelas. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Mas Eki akan menjelaskan apa sih profesi webtoonis. Jadi maksudnya adik-adik juga terbuka wawasannya kalau misalnya kalian itu suka gambar itu jadinya apa sih? Ada komikus yang menggambar di webtoon. Di sini pada baca webtoon nggak? Cewek-cewek biasanya baca webtoon nggak cewek ini? Nah terus juga pada kesempatan kali ini ada yang mendokumentasikan, yaitu ada Pak Hasar dari Kalibrasi Komik. Nah itu channel tentang untuk mengulas para komikus karya-karya mereka. Nah boleh tuh ada juga yang berminat tentang komik terutama lokal Indonesia, dilihat dan di subscribe. Jadi kali ini kita akan ada liputannya nanti di Kalibrasi Komik gitu. Sekian dari saya, semoga adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang berharga ya, yang suka gambar jadi tahu nantinya setelah lulus tuh ada pekerjaan apa aja sih. Dan nanti di akhir sesi kita akan ada praktek sebentar ya. Kalau menggambar itu kan karena webtoon itu formatnya bisa di digital ya. Nah kalian memerlukan alat yang namanya Huyon untuk menggambar supaya gambar kalian langsung ke digital. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Toko Baru. Hari ini kita berkumpul semua untuk bisa membantu SMK Master Indonesia dalam bisa mengembangkan kreativitas dari para teman-teman sekalian semua di sini ya. Jadi ini udah ada Mas Eki, ada Kalibrasi Komik, ada Mas Bara juga dari Bujon, dan saya sebagai penjual dari Bujon di Jabodetabek juga ini mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan kalian ya untuk bisa mengundang kita semua bisa mengisi sebenarnya di acara pada hari ini. Ya, saya Eki dari Kisai Entertainment. Tadi Mas Bara udah cerita Kisai Entertainment itu bikin webtoon kerjaannya. Jadi kami bikin webtoon untuk berbagai klien. Kalau kalian mau meningkatkan skills, mau mencari tahu di bidang apa sih saya harus berfokus untuk mengembangkan kemampuan. Ketika teman-teman bisa melihat apa yang dilakukan oleh Kisai, mungkin bisa menjadi motivasi. Jadi Kisai Entertainment itu adalah perusahaan komik dari Indonesia, perusahaan komik yang spesialisasinya memproduksi komik berformat webtoon. Jadi kalau webtoon formatnya yang di scroll ya, teman-teman bisa baca kan di webtoon atau di Kakao atau ya di platform lain. Kami merupakan studio produksi webtoon terbesar di Asia Tenggara. Tujuan Kisai sih kami mau bikin webtoon yang lintas generasi gitu, yang bisa menjadi jalur untuk teman-teman talenta industri kreatif Indonesia dan Asia Tenggara berkarir. Kemudian Kisai itu berdiri tahun 2017, jadi belum terlalu lama, baru 7 tahun, umurnya 7 tahun lebih. Kami sudah memproduksi cukup banyak judul komik selama 7 tahun lebih ini, dan tahun ini dan tahun kemarin juga, akhir tahun kemarin kami mulai menyadari bahwa Indonesia itu punya banyak talenta kreatif di bidang seni. Jadi Kisai menyadari bahwa ini kalau kita punya program akademi, punya program pendidikan, datang ke sekolah-sekolah sepertinya akan bisa memicu lebih banyak lagi orang-orang yang mau belajar soal industri ini. Nah tapi kalau mau belajar industrinya harus dikenalin kan, industrinya potensinya seperti apa sih gitu. Kalau teman-teman ditanya mau kerja jadi desainer grafis pasti udah tahu, oh ya desainer grafis pemasukannya segini, peluangnya begini, bisa bikin studio desain sendiri dan segala macam. Tapi kalau untuk webtoon
mungkin belum banyak yang lagi judulnya. Intinya ada loh sebuah calon profesi yang teman-teman bisa explore, namanya industri webtoon atau industri komik. Nah kalau di Kisai, karena kami sistemnya adalah menjual jasa produksi, jadi kami mengerjakan pesanan dari klien kami yang tadi sebelumnya itu. Jadi klien kami akan mau meminta jasa apa nih, sama kayak pesanan gambar, sama kayak pesanan desain. Jadi di Kisai ada pre-production, jadi kami bikin desain karakter, bikin background, bikin konsep, dan lain sebagainya. Ada juga productionnya, jadi benar-benar bikin komiknya dari nol sampai jadi. Ada juga post production seperti membuat terjemahan atau formatting ulang dari bentuk komik digital menjadi komik cetak. Itu adalah service-service yang diberikan oleh sebelumnya. Itu tadi perkenalan tentang Kisai. Kemudian hubungannya sama teman-teman apa nih? Oke, jadi di Kisai tadi dari sisi pekerjaan kita udah sharing juga ya, bagaimana Kisai mengerjakan proyek-proyek dari mancanegara, dari klien internasional. Nah kalau teman-teman mau ikutan nih, mau terlibat di industri webtoon, mau belajar lebih lanjut soal webtoon, ini ada sekilas materi dari apa yang akan dipelajari di Webtoon Camp. Ini istilah brandnya Kisai, yaitu Webtoon Camp oleh Kisai Academy. Jadi Kisai punya lini divisi yang memang sifatnya edukasional, sifatnya kita ingin mentorship, kita ingin melatih talent-talent baru agar tahu seperti apa sih pola produksi webtoon, sama kayak yang barusan aku sharing. Teman-teman yang tadinya mungkin belum tahu, jadi tahu oh ternyata kalau saya nggak terlalu jago gambar, saya masih bisa jadi storyboard artist. Kalau misalnya saya nggak jago gambar, saya masih bisa coloring. Gitu. Kalau saya nggak bisa coloring, ternyata nanti ada partner yang bantuin warna dan segala macam. Itu salah satu proses produksi yang tugasnya saya menyebarluaskan biar teman-teman banyak yang tahu mobile. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang tertarik, silahkan nanti sepulang sekolah coba install webtoon, terus coba lihat-lihat gitu. Karena menurutku lumayan kalau memang teman-teman punya minat di industri komik, minat menggambar, untuk memilih karir sebagai seorang komikus atau webtoon artist. Nah kemudian berbeda dengan komik cetak atau manga gitu, kalau teman-teman masih baca manga, baca Jujutsu Kaisen gitu. Kalau di manga kan jarak antar panelnya dekat ya, jadi dia dekat-dekatan, terus kadang overlap gitu, kadang balonnya saling nabrak atau bahkan gambar karakternya saling menumpuk di panel karena halamannya terbatas. Kalau di komik digital kan karena dia bisa di scroll, itu jarak antar panelnya biasanya lebih jauh. Jadi pembaca kayak sempat atau dikasih waktu untuk istirahat matanya gitu, untuk sambil baca ceritanya, terus kemudian teksnya biasanya di luar panel gitu biar nggak mengganggu gambarnya. Jadi selama story-nya masih bisa dinikmati, kalau pakai webtoon itu bisa punya ruang yang lebih luas ketimbang komik cetak biasa. Bikin webtoon itu deadline-nya lumayan lumayan menyeramkan. Karena webtoon itu harus tayang setiap minggu. Jadi minggu ini tayang, minggu depan terus tayang episode 2-nya, minggu depannya episode 3. Jadi datanya seminggu satu episode. Dan tadi aku bilang jumlah panelnya 80. Kalau hari kerja ada 5, berarti satu hari 16 panel harus selesai. Makanya kita perlu teamwork. Makanya kadang-kadang kita pakai aset. Karena kalau adegannya itu adegannya sama, bisa aja kan kita pakai aset kepala yang sama buat mempermudah proses produksinya, asalkan sesuai dengan storyboard dan sesuai dengan cerita. Itu di pre-production. Jadi di sini aja udah banyak orang yang terlibat nih. Jadi teman-teman bisa mengasah skill sesuai spesifikasi atau spesialisasi yang teman-teman mau dalami. Jadi beriringan dengan Kisai Academy, kami punya acara namanya Kisai Expo. Kisai Expo itu adalah kami mau, selama ini judul-judul Kisai yang 70 tadi itu jarang yang bisa dibaca di Indonesia karena kliennya buat luar kan, dan belum tentu platform webtoon di Indonesia mau mengimpor judul-judul itu.
Jadi kami mau bikin sebuah event di mana kami bisa nunjukin, oh seperti ini loh kisah karya-karyanya di luar sana gitu. Jadi teman-teman bisa datang melihat pameran karya-karya webtoon yang dibuat oleh Kisai selama 7 tahun belakangan. Tapi tidak hanya berupa expo, kami juga akan membuat sebuah program workshop selama 1 hari penuh dan bahkan mengundang mentor-mentor dari industri profesional, nggak cuma dari Kisai sendiri tapi juga dari komikus-komikus profesional lain. Mungkin ada yang kenal Sweta Kartika di sini. Ada Lia Magvira dan ada yang tahu komik Magvirare, itu orang Bogor. Jadi kalau ditanya dicek di Instagram bisa dicari namanya Magvirare. Tadinya orang Bogor, anak SMK mana ya lupa. SMK juga itu lulusan SMK, kemudian sekarang jadi komik artis dan followersnya udah 200.000 apa kalau nggak salah, banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa cari-cari lah pokoknya kalau ada informasi yang aku share hari ini kemudian memancing rasa penasaran kalian Google aja. Acaranya akan diadakan tanggal 13 Oktober 2024 dan gratis untuk hadir ke exhibition-nya. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut soal industri webtoon silahkan mampir Jakarta Convention Center. Gratis, boleh datang. Ada event-event workshop tambahan juga yang sifatnya gratis untuk umum, teman-teman bisa datang. Kayaknya oke banget. Kalau sekolah juga mau field trip sekalian sana melihat seperti apa sih gambaran dari industrinya, itu boleh banget Pak. Nah tapi kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, kami punya kelas yang sifatnya berbayar. Jadi kelasnya memang profesional. Ada 3 kelas di hari itu. Jadi akan belajar soal script writing, kemudian belajar soal visual storytelling, sama belajar soal coloring. Nah itu kalian bisa belajar lebih dalam dari apa yang hari ini akan kita coba, karena nanti kita akan sedikit-sedikit praktek juga ya untuk nyoba-nyoba gambar digital kayak gimana gitu. Nah kalau itu aja, itu terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab dan praktek gambar simple hari ini. Kira-kira itu dulu sebelum kita lanjut ke sama sekalian aku siap-siap. Ada yang mau ditanyain silakan, boleh. Mas Bara mungkin ada mau menambahkan dari sisi Huyon dan menjelaskan soal device Huyon. Jadi itu RTS 300 namanya web tablet. Ya, jadi kalian di connect ke PC dan atau ke laptop, dan bahkan yang tipe ini juga sebenarnya bisa connect ke handphone kalian. Jadi kan ada memang yang suka menggambarnya di handphone nih, karena kan mungkin bawa laptop agak besar. Nah itu kan tadinya teman-teman kalau yang nggak pakai pen stylus biasanya pakai tangan kan ya. Ada yang nggak udah handphone pakai tangan nggak di sini? Karena di SMK lain juga lumayan banyak itu yang pakai gitu. Nah tipe spesifik ini RTX 300 itu bisa di connect handphone juga kalau kalian ada hub OTG-nya ke ruang handphone buat editing dari William. Dan kalau untuk di Kisai Expo bulan Oktober nanti pesertanya itu akan menggunakan William yang tipenya pen display seperti yang disini kasih di paket. Jadi gambarnya itu langsung layarnya itu langsung ada gambarnya, untuk gambarnya dilanjut. Kalau ini memang tahapnya step by step, teman-teman mungkin akan merasakan adaptasi koordinasi ya, karena seperti memakai mouse, tangannya di tablet tapi mata kita ke monitor PC kan. Tapi itu memang cara menggambarnya seperti itu untuk yang tipe kayak tablet seperti ini, bukannya gambarnya itu langsung ada di tablet keluar. Kalau itu yang memang tipe yang ada layarnya. Ada komikus yang baru mulai jadi profesional tuh umur 40, baru tadi nongol di Facebook saya. 9 tahun terakhir dia baru jadi profesional, sekarang umurnya sampai 50. Jadi bener deh, kalau menurutku terlepas dari kalian sekarang kualitasnya kayak apa, kayak Masashi Kishimoto juga bukan anak SMA kan? Semua orang-orang yang jago gambar yang profesional ya mereka memang orang dewasa, dan gambar kita di level sekarang memang pasti tidak akan seperti level profesional. Jadi teman-teman nggak usah takut sama kualitas gambar saat ini. Yang penting latihan aja terus, yang penting gambar terus setiap hari. Katanya sih kita masukin ke vlognya Kalibrasi Komik. Katanya sih kalau kalian 10.000 jam menggambar, melakukan apapun 10.000 jam,
itu pasti akan jadi jago. Jadi pasti akan jadi jago. Jadi tinggal dihitung aja 10.000 jam selama 5 tahun ke depan. Masa belajar kalian kan masih ada 5 tahun lagi nih. Gojo. Ada Gojo, udah mati juga. Kebelah. Sukuna kalah akhirnya. Iya kalah. Spoiler. Ya kan kalah doang apa-apa. Namanya juga penjara udah pasti kalah lah, cuma kapannya aja. Jadi kalau kalian hitung masa belajar kalian 5-6 tahun lagi ke depan, 10.000 itu kalau dibagi 5 tahun berapa sih? Jadi itulah jam latihan kalian sehari itu dihitung. Dan pasti akan jadi bagus, akan jadi keren. Namanya siapa? Rio dari toko baru ada komik. Itu yang tadi aku cerita. Komikusnya Adelia Makfira, lulusan SMK di Bogor. Nah, kalian cari aja tuh Instagramnya tuh. Sekarang udah jadi seleb di dunia perkomikan Indonesia. Dia akan juga mengajar di Webtoon Camp di Kisah Expo bulan depan. Oke, jadi karena belum, jadi kita ngebahas sedikit aja soal Toon Studio Paint. Karena kalau teman-teman nanti join Kisah Expo, Webtoon Camp, itu kita akan pakai software Toon Studio Paint buat latihannya. Dan di level produksi pun, kayaknya software ini CSP sudah jadi standar untuk produksi profesional. Jadi kalau teman-teman nanti kan aku tadi bilang ya ada 10 lisensi Studio Paint yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian ada 5 untuk sekolah itu nanti bisa diinstal di komputernya buat nyoba. Itu memang software yang dipakai oleh artis profesional. Dan harganya kalau nggak salah ya tadi kalau bulanan itu sekitar 1 bulan itu 170.000 lah harga bulanannya, karena memang CSP itu harus berlangganan. Oke, udah dibuka semua dari studionya. Kalau gitu, ini aku tutup aja biar dari awal. Jadi kalau studio P tampilannya yang di komputer kalian mirip begini nggak Pak? Atau ada yang beda? Paling posisinya beda ya. Posisi toolsnya. Ya buat awal itu bisa Stop. bisa kalian bikin dokumen baru, jadi kalau klik new di itu biasa lah ya kayak Photoshop kayak Kalau ada warna. yang ketinggalan, angkat tangan ya, nanti dibantu sama Pak Kevin. Nah itu kalau Kevin juga sudah terbiasa mengisi workshop. Ini ada kami bikin new nih, baru di sini. Nah, Oke, jadi kalian bisa bikin project baru aja. Nah udah, ini sampai kalian buka dokumen baru aja. Bisa dong sampai sini. buka dokumen baru di sini, file baru, file. Oh, ini File. Klik, nah baru. Apa dia bikin? Ya. Udah pernah pakai CSP? Oh, coba-coba aja dulu gambar-gambar. Nih penanya. Coba aja, nggak usah takut. Ini kan udah dukung pressure. Jadi kalau semakin kamu menekan, dia semakin tebal, semakin besar garisannya. Tekanannya. Nggak usah ragu-ragu, takut-takut lagi. Coba tebal, tekan. Semakin ditekan, nah kerasa perbedaannya. Nah, belum pernah pakai beginian. Pressure-nya dicobain pakai pens. Jadi kan kalau begini nih, goresannya semakin cepat. Ada yang gini, tuh, goresannya semakin besar. Besar kecilnya bisa pakai ini nih. Ini untuk ngecilin ukuran kuas. Ini untuk besarin. Ini untuk muter kanvas. Kiri ini untuk muter kanvas mesin. Ini untuk ditekan, terus dia bisa kamu gerakin, besarin. Kontrol plus. Photoshop pernah pakai? Kontrol plus, kontrol min.
shortcutnya. Kontrol 0 coba. 0. Kontrol 0 coba. Ini Ya, terus 0. mana no? Nah, kembali ke ukuran asli. Boleh tanya-tanya enggak nama kalian siapa? Hah? Galang sama? Haikal. Suka dunia komik kan? Tadi gimana setelah ada presentasi dari webtoon? Oh, kurang paham. Kurang pahamnya kenapa? Oh, memang tidak mengkonsumsi webtoon selama ini. Tapi kalau komik jarang juga. Terus kalian bisa terdampar di sekolah ini desain grafis kan? SMK ya? Karena kesukaan menggambar. Ini suka melukis atau gimana? Suka Haikal. waktu kan waktu SD itu udah suka gambar aja. Nah, SMP juga sempat jadi kalau kalian bisa sama. Ini pertama kali cobain guyon. Hah? Gimana saya? Susah nggak? Susah. Apa ya? Karena matanya ke sini, tangannya ke sini. Nanti lama-lama kayak orang pakai mouse. Tapi sebenarnya ada juga yang lebih mahal itu kalian bisa layarnya langsung ada di dalam ini. Namanya pen display. Photoshop sering pakai. Ini ada shortcutnya ini, misalnya Ctrl plus itu membesarkan, ini Ctrl minus kecil. Terus ini kalau ditekan spacebar, coba gerak-gerakin. Nah, gitu. Kalau untuk geser putar kiri kanan. Oh, udah pada gambar-gambar, mari kita gambar-gambar. Boleh tanya-tanya sebentar nggak dengan Kak siapa? Hah? Tanya-tanya tentang apa? Enggak, pengalaman ini pertama kali nyobain guyon. Iya. Hah? Namanya siapa? Keisha. Keisha. Bedanya apa ketika mencoba digital dengan kamu biasa menggambar teradi? Karena aku nggak pernah digital ya pakai ini jadi susah. Susah. Kagok tangannya bukan belum biasa. Karena pen tab ya. Kalau pen display pernah nyoba? Itu apa? Pen display itu kamu langsung gambar di monitornya. Nggak pernah juga. Oh, nggak pernah. Mungkin itu nanti akan lebih Gampang. mudah adaptasinya kalau ke sana. Tadi ketika dengar tentang webtoon, sebelumnya Keisha udah pernah tahu tentang webtoon nggak? Udah. Udah. Aku pernah baca tapi cuma satu kali soalnya kurang suka baca. Oh, kurang suka baca, suka nggambar aja. Tapi tertarik ya setelah mendengar ternyata dalam dunia industri webtoon itu ada pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi diomong sama Mas Eki. Tertarik. Kurang tertarik sih, soalnya aku gambarnya nggak terlalu jago juga. Cuman suka iseng aja. Terus gimana ceritanya kamu bisa terdampar di SMK Master Desain Komunikasi Visual ini Keisha? Kalau kalian lihat ke depan, ini mungkin aku sharing Suka, tapi nggak yang tips suka trik banget aja ya, aja. gimana sih kalau kita Suka tapi nggak suka banget. gambar gitu ya. Suka apa? Suka Kan biasanya gambar. kalau teman-teman gambar tuh langsung. Tapi nggak suka-suka banget. Enggak. Kalau ini tadi ada yang bilang sesimpel itu gitu. Enggak. Oke. Ya, kalau Makasih ya Keisha ya. Guyon MTS 300. Bener nggak, Wasar? Iya bener ya. Pertanyaannya IG-nya toko baru apa ada yang udah tahu? Instagram toko baru apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab ya. Tuh, aja dulu. Apa jawabannya? Instagramnya toko baru. Baru-baru.net. Salah. Yuk. Tapi ini yang paling kelihatan bedanya. Apa Instagramnya? Baru dan .id. Ore. Nah.
Gamblang banget nih di sini nih. Belakang nggak kelihatan. Terima kasih.